Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Alivia dari kelas PAIA semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 1908101003. Di sini saya bersama dua rekan saya, Dewi Antika dan Mira Prastika, akan menjelaskan atau mendiskusikan tentang metode jigsaw dan metode number head together sebagai tugas mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran PAI. Langsung saja teman-teman, dari metode jigsaw atau jigsaw learning merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok lain. Dengan suatu perbedaan penting, yaitu setiap peserta didik mengajarkan sesuatu, di mana dalam kelompok tersebut terdapat satu orang ahli yang membahas materi tertentu. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menitik beratkan pada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen, dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi, belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Kemudian, adapun langkah-langkah metode jigsaw. Yang pertama ada pemilihan materi. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, setiap kelompok mendapatkan tugas membaca, memahami materi atau subtopik yang berbeda-beda. Yang keempat, setiap kelompok asal mengirimkan anggotanya ke kelompok lain atau kelompok ahli. Yang kelima, setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan mengajarkan pada teman sekelompoknya. Yang keenam, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok. Yang ketujuh, guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. Yang kedelapan, guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor. Adapun pembelajaran metode jigsaw ini mempunyai kelebihan, yaitu salah satunya memacu siswa untuk berpikir kritis dan memaksa siswa untuk membuat kata-kata yang tepat agar dapat menjelaskan kepada teman yang lainnya. Terus adapun kelemahan diantaranya, guru membutuhkan konsentrasi dan tenaga lebih ekstra karena setiap kelompok membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada metode NHT, yaitu metode number head together. Bagian dari metode pembelajaran kooperatif struktural yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi mahasiswa. Struktur Kagan menghendaki agar para mahasiswa bekerja saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Struktur tersebut dikembangkan sebagai alternatif dari struktur kelas tradisional, seperti mengacungkan tangan terlebih dahulu untuk kemudian ditunjuk oleh dosen untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan. Metode model pembelajaran ini efektif untuk melatih mahasiswa berbicara, untuk menyampaikan ide gagasan atau pendapatnya sendiri. Model ini merupakan model yang mudah guna memperoleh keaktifan kelas secara keseluruhan dan tanggung jawab secara individu. Dengan model ini, mahasiswa yang selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan metode pembelajaran NHT. Yang pertama, mahasiswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok, di mana satu kelompok beranggotakan 4-5 orang. Yang kedua, dosen nomor kepada setiap mahasiswa dalam kelompok. Yang ketiga, setiap anggota kelompok diberi tanggung jawab untuk memecahkan masalah atau soal yang telah diberi sesuai dengan nomor-nomor yang telah ada. Yang keempat, anggota kelompok saling menjelaskan kepada sesama teman anggota kelompoknya sehingga semua anggota kelompok mengetahui jawaban dari semua soal yang diberikan. Yang kelima, dosen menyebut satu nomor para mahasiswa dari tiap kelompok dan yang telah disebut nomornya harus menyiapkan jawabannya untuk dipresentasikan di depan kelas. Nah, selain didapatkan setelah menerapkan metode tersebut, yaitu adanya peningkatan kelulusan mahasiswa yang dapat dilihat dari hasil belajar dan keaktifan mahasiswa. Sekian dari saya. Mangga barangkali masih ada yang belum paham di antara kedua materi ini, mangga ditanyakan. Untuk izin bertanya, Ya, mangga Mbak Dewi. apakah metode kooperatif jigsaw ini bisa diterapkan pada saat pandemi saat ini? Menurut saya kalau dilihat dari situasi saat ini kan secara ini kan daring secara virtual gitu ya, nggak bisa tatap muka langsung. Kemungkinan kan kita juga kan belajar dalam kelas itu walaupun melalui grup WA juga kan kita kan dibagi beberapa kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kita kan ya. Nah terus tapi menurut saya kurang efektif karena kenapa? Karena tidak dibimbing oleh gurunya langsung gitu Mbak Dewi. Jadi ya menurut saya gitu bisa saja diterapkan, akan tetapi kurang efektif. Mangga barangkali Mbak Mira pendapatnya bagaimana? Ya, saya sependapat ya sama pemateri. Bisa saja metode ini digunakan pada saat pandemi. Hanya saja ya itu kelemahannya kurang efektif karena tidak secara langsung, pembelajarannya itu tidak secara langsung gitu. Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.